Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37, sesi Senin, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer, akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul Analisis Sistem Simulasi Dinamik Produksi Gula Pasir PT Sugar Group Company menggunakan software fencing. Saya sendiri, Nadia Novianti Ramadhani dengan NPM 210-090, dan teman saya, Konita Zahira dengan NPM 210-071. Untuk berikutnya, kita lanjutkan. Untuk bagian abstraknya, PT Sugar Group Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi aneka macam gula. Produksi gula pasir pada perusahaan ini kurang efektif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan pada konsumen. PT Sugar Group Company untuk memenuhi permintaan pelanggan, jangan mengubah kapasitas produksi, jangan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat yang dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksinya. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, diusulkan untuk membuat model dalam simulasi sistem dinamik untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software fencing, yaitu salah satu jenis software untuk membuat simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui total ketersediaan gula pasir pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.260 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.620 ton, pada tahun 2026 sebesar 4.080 ton, pada tahun 2027 sebesar 4.640 ton, dan pada tahun 2028 sebanyak 5.300 ton. Sehingga dengan ketersediaan bahan baku ini, PT Sugar Group Company dapat memenuhi permintaan konsumen, serta didapatkan hasil error rata-rata dengan standar deviasi yang relatif kecil, yaitu 10,82% dan 16,04%. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Pendahuluannya sendiri, penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat model produksi PT Sugar Group Company. Metode yang digunakan untuk menganalisis model produksinya adalah metode causal loop system dinamik dan model stock and flow diagram atau SFD. Dengan sistem dinamik diharapkan dapat mengetahui titik lemah proses produksi yang dilakukan selama ini, sehingga proses distribusinya bisa berjalan dengan baik. Dari model yang dibuat dan dikembangkan dengan metode sistem dinamik, dapat teridentifikasi variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap produksi komoditas pangan tersebut. Kemudian ada metodologi penelitian. Untuk tahap pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari PT Sugar Group Company, sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang diperlukan adalah data kapasitas produksi yang tersedia setiap tahunnya, yaitu data variabel dalam sistem produksi gula pasir dan data ketersediaan produk gula pasir. Berikutnya ada causal loop diagram, kemudian ada tahap pengolahan data, dimulai, kemudian studi literatur dan melakukan studi lapangan, kemudian melakukan perumusan masalah, menentukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan software fencing, kemudian dilanjut dengan proses pengumpulan data, yaitu data yang diambil ada data variabel dalam sistem produksi gula dan data ketersediaan produk gula. Dilanjut dengan verifikasi, lalu validasi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dasaran, kemudian selesai. Untuk hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, kita buat dulu model programnya menggunakan software fencing. Langsung saja kita buka. Nah, ini kita buka model baru. Model dengan initial time-nya dari tahun sekarang 2023 ke 2028, 5 tahun ya. Dan untuk time step-nya tetap 1, ininya diganti ke tahun atau year. Oke. Dan yang pertama kita akan membuat CLD, Casual Loop Diagram. Nah, kemudian ya, kita buat tambahkan variabel. Jadi kita akan membuat casual loop diagramnya dari ketersediaan bahan baku gula pasir. Kemudian
Untuk yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku gula pasir adalah hasil panen. Dan juga ada jumlah permintaan. Kemudian yang mempengaruhi jumlah permintaan, persentase peningkatan, dan persentase penurunan. Kemudian yang mempengaruhi hasil panen ada gagal panen juga. Dan yang mempengaruhi lagi adalah luas lahan. Luas lahan tebu, kemudian pemberian pupuk, kemudian jenis bibit tebu. Kemudian yang mempengaruhi gagal panen adalah kesuburan tanah, cuaca dan iklim, kemudian ada hama. Nah, kemudian kita hubungkan beberapa faktor ini berdasarkan keterkaitannya. Juga kita bisa tata biar lebih rapi. Nah, kita gabungan row. Jenis bibit tebu ini mempengaruhi hasil panennya. Hasil panen mempengaruhi ketersediaan bahan baku gula pasir. Nah, ini kita isi plus atau minusnya. Nah, ini jelas akan mempengaruhi hasil panennya. Menambah hasil panen. Kita klik kanan. Nah, gagal panen kan mengurangi hasil panen, jadi kita pilih minus. Ini mempengaruhinya plus. Persentase penurunan mengurangi jumlah permintaan, berarti kita isi minus. Yang paling plus. Jumlah permintaan ini pengaruhnya plus. Hasil panen juga plus. Jadi harus tepat di titiknya ya. Seperti muncul. Nah, sudah semua. Inilah hasil dari causal diagram kita. Selanjutnya kita akan membuat SFA. Contohnya dulu. Ada jumlah permintaan. Kemudian ada ketersediaan bahan baku gula pasir. Nah, ini kita taruh besar dulu biar bagus. Nah, kemudian kita lanjut untuk menekan grafiknya. Yang sebelah kiri adalah peningkatan permintaan. Dan yang sebelah kanan, penurunan peningkatan. Penurunan permintaan. Dan ketersediaan bahan baku gula pasir. Yang sebelah kirinya adalah hasil panen. Dan yang sebelah kanan adalah gagal panen. Oke. Kemudian kita tambahkan variabel yang mempengaruhi rate-nya tadi. Sama peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Dan penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Kemudian hasil panen dipengaruhi oleh luas lahan tebu. Yang kedua, pemberian pupuk.
Yang ketiga jenis bibit tebu. Dan untuk yang mempengaruhi gagal panen, yang pertama ada cuaca dan iklim. Yang kedua kesuburan tanah. Yang ketiga hama. Sudah, sekarang waktunya kita hubungkan menggunakan panah atau keruh. Oke, sekarang kita tata dulu sudah bagus. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan equation ke dalam masing-masing variabelnya. Untuk presentase peningkatan kita isi dengan 0,5 menggunakan titik ya, 0,5. Oke, kemudian presentase penurunannya kita isi 0,9, 0,9. Oh, pakai titik. Oke. Presentase peningkatan kita kalikan dengan 1000. Oke, untuk penurunan permintaan, presentase penurunan kita kalikan 1000 juga. Oke, untuk jumlah permintaannya, ini sudah benar, dikurangi jumlah permintaan dikurangi peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan sebenarnya. Kita klik OK. Untuk initial value-nya kita isi 3000. Untuk luas tanaman tebu, yaitu 3500 dikali 0,5. Oke, untuk pemberian pupuk 4000 dikalikan 0,3. Jenis bibit tebunya 2800 dikali 0,2. Oke, untuk hasil panennya jenis bibit tebu ditambah luas lahan tebu ditambah lagi pemberian pupuk. Oke, untuk pengaruhnya dari variabel gagal panen ada cuaca dan iklim, kita isi dengan 100 dikali 0,8. Dan untuk kesuburan tanahnya 150 dikali 0,6. Untuk perbahangannya 200 dikali 0,4. Untuk gagal panennya ditambahkan semua. Oke, dan untuk ketersediaan bahan baku dikurangi dengan jumlah permintaan. Oke, ini satunya 3000. Nah, ini dia SFD skenario 1, jangan lupa ini diganti dulu dengan SFD gula pasir. Nah, sudah. Untuk simulitnya kita klik sesuai LA, sudah kita simulit. Nah, kalau udah muncul begini berarti verifikasinya aman. Kita klik yes, dan kita bisa lihat grafiknya di sini. Dan untuk gambarnya kita bisa lihat di sini. Lanjut kita buat untuk skenario 2-nya, kita ubah datanya. Untuk presentasi peningkatan ini kita ganti ke 0,8. Itu saja. Oke, kita setel LA, kita simulit. Yes, kita bisa lihat grafiknya di sini. Agak stabil ya. Gambarnya juga bisa dilihat di sini. Kemudian untuk skenario 3, kita ubah data presentasi turunannya yaitu 0,1,1. Kita simulit. Dan kita bisa lihat grafiknya di sini, serta tabelnya juga. Untuk yang terakhir, skenario keempat, kita ubah lagi datanya menjadi 0,5 dan yang ini 0,9. Dan untuk variabel jenis bibit tebu ini diganti 2 kali lipatnya, yaitu 5.600. Oke, kita LA, simulit. Yes, kita bisa lihat grafiknya. Oke, dan juga tabelnya. Oke, kemudian kita lanjut ke membuat user interface dengan ke view 2 dulu, kemudian view object. Nah, ini output workbench tool. Kemudian apa yang kita pilih? Jumlah permintaan. Oke, grafik. Kita buat lagi di sini. Ketersediaan bahan baku. Ini grafik.
minyak 0. Lanjut lagi untuk input slider dari presentase penurunan. 110. Lanjut lagi. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasinya model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Apabila sudah muncul seperti ini, maka program yang kita buat atau model yang kita buat sudah benar atau tidak error. Yang kedua yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris item nyata dengan output simulasi model. Dan ini dia datanya, data real dibandingkan dengan data simulasinya. Nah, berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan E1-nya yaitu 10,82%. Dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan E1-nya 16,04%. Yang kedua yaitu output simulasi. Output simulasi dari aktivitas produksi gula pasir pada PT Sugar Group Company yaitu di bawah ini. Nah, ini dia. Dan untuk hasil dari skenario satunya dengan analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan gula pasir pada skenario 1 pada tahun 2023 ke 2028 mengalami kenaikan tiap tahunnya dan agak landai pada 2 tahun pertama. Dan untuk tabel ketersediaan gula pasirnya disimpulkan bahwa gula pasir pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton dan 2024 sebesar 3.260 ton, untuk 2025 sebesar 3.920 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 4.980 ton, pada tahun 2027 sebesar 6.440 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 8.300 ton. Untuk skenario keduanya, yaitu pada grafiknya, skenario 1 pada tahun 2023 ke 2028 mengalami kenaikan, namun lebih stabil daripada yang skenario 1. Untuk tabel ketersediaan gula pasirnya diketahui bahwa ketersediaan gula pasir pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, 2024 3.260 ton, 2025 3.620 ton, 2026 sebesar 4.080 ton, 2027 4.640 ton, dan 2028 sebesar 5.300 ton. Dan untuk skenario 3-nya, grafik PET-nya disimpulkan gula pasir pada skenario 3 itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan untuk hasil tabel PET ketersediaan gula pasirnya diketahui bahwa tahun 2023 ketersediaannya itu 3.000 ton, untuk 2024 sebesar 3.260 ton, dan 2025 3.820 ton, tahun 2026 sebesar 4.680 ton, tahun 2027 5.840 ton, dan 2028 7.300 ton. Dan terakhir yaitu skenario 4, pada grafiknya disimpulkan bahwa gula pasir pada tahun 2023 ke 2028 mengalami kenaikan, tapi lebih stabil daripada skenario 3. Dan untuk tabel ketersediaan gula pasirnya disimpulkan tahun 2023 ketersediaan gula pasir 3.000 ton, 2024 3.820 ton, 2025 4.940 ton, 2026 6.360 ton, dan 2027 8.080 ton, dan yang terakhir 2028 10.100 ton. Lanjut, untuk user interface-nya yaitu sebagai berikut dengan analisa. User interface digunakan untuk memudahkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan data yang telah dimasukkan. Lanjut. Untuk analisa output-nya, skenario 2 merupakan skenario terbaik karena ketersediaan gula pasir di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan. Dan lanjut. Berdasarkan output yang didapatkan dan software fencing untuk simulasi produksi gula pasir pada PT Sugar Group Company melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan gula pasir yang berbeda. Dari hasil keempat skenario itu yang terbaik adalah skenario kedua karena total ketersediaan bahan baku selisihnya tidak jauh beda dengan jumlah permintaan ketersediaan gula pasir. Dan kemudian persediaan suatu barang yang melebihi dapat menjadi suatu permasalahan baru dan mendatangkan kerugian. Untuk kerugian pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Yang kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru yaitu menambah utang usaha. Yang ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku gula pasir tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaliknya, penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara berangsur. Nah, itulah presentasi dari kami mengenai modul 3 yaitu tentang software fencing. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.